Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Prianto dari kelas 12 TKR 1. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Perlawanan Raden Fatah dari Demak. Latar belakang perlawanan Raden Fatah dari Demak adalah ancaman kedatangan Portugis dan gangguan Portugis terhadap hubungan dagang antara Demak dan Malaka. Perdagangan yang dijalankan antara Demak dan Malaka adalah beras dan bahan pangan. Sejarah. Pada tahun 1511, Jenderal Afonso de Albuquerque dengan mengalahkan kerajaan Malaka bertujuan menguasai perdagangan yang melalui Selat Malaka atau melakukan perdagangan dengan Malaka. Sejak tahun 1511 jatuh ke tangan Portugis, penjajahan ini memaksakan sistem monopoli kepada perdagangan yang telah biasa dengan sistem perdagangan bebas. Sejak itu, perdagangan dari Persia, India, Cina, dan wilayah lainnya yang biasanya datang pada musim angin tertentu dan bertemu di Malaka mulai menghindari kota pelabuhan tersebut. Pedagang-pedagang yang datang dari Malaka harus mendapatkan izin dari Portugis. Untuk menghindari diri dari keadaan tidak menyenangkan, pedagang-pedagang mencari jalan yang tidak memerlukan izin, yaitu melewati Selat Sunda. Monopoli Portugis di Malaka membuat kekacauan sistem perdagangan di wilayah Asia karena tidak ada pelabuhan pusat transaksi komoditas. Di samping itu, Malaya tidak dapat lagi menjaga ketertiban dan keamanan jalur perdagangan di Selat Malaka. Kondisi ini menyulitkan kemarahan saudagar Islam sehingga tidak mau lagi berdagang di Malaka. Raden Fatah lalu mengutus Patiunus dan pasukannya untuk melakukan penyerangan ke kota pelabuhan Malaka. Penyerangan ini bertujuan untuk mencegah penyerangan ke Demak dan membantu kembalinya kekuatan kerajaan Malaka. Serangan ini dilakukan dua kali, yaitu pada tahun 1513 dan 1521. Lagi-lagi Portugis ternyata menyebut pasukan Demak dengan pertahanan yang lebih baik. Kesultanan Demak mengalami kekalahan, bahkan Patiunus gugur di medan perang. Setelah itu, Patiunus disebut masyarakat dengan gelar Pangeran Saberang Lor atau Pangeran yang gugur di seberang utara. Perlawanan Fatahillah. Portugis setelah berhasil menangkis serangan Demak, Portugis memenuhi undangan dari penguasa Pajajaran yang ingin melakukan kerjasama. Dalam perjanjian di antara dua pihak itu, disebutkan bahwa Portugis diizinkan untuk membangun loji di Sunda Kelapa. Kesultanan Demak menganggap kerjasama itu sebagai ancaman dan segera melancarkan serangan di bawah pimpinan Fatahillah. Pada tahun 1527, pasukan gabungan Demak, Cirebon, dan Banten diberangkatkan untuk membendung pengaruh Portugis di Sunda Kelapa. Akhirnya, pada 22 Juni 1527, Sunda Kelapa berhasil direbut oleh Fatahillah, yang kemudian mengubah namanya menjadi Jayakarta. Peristiwa itu menandai akhirnya perlawanan Demak terhadap Portugis. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada yang sayang mohon diungkapkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.